Bayangkan kamu tinggal di sebuah kamar kos murah, tapi setiap malam ada suara berderit dari langit-langit seperti ada sesuatu yang masih tergantung di sana. Setiap pukul 3 dini hari, kamu terbangun dengan perasaan ada yang memperhatikanmu dari sudut kamar. Dan saat kamu mencari tahu tentang kamar itu, ternyata ada seseorang yang pernah mengakhiri hidupnya di sana. Apa kamu berani mendengar kisah nyatanya sampai akhir? Jangan lupa like, subscribe, dan komen dari mana kalian menonton video ini. Aku tidak pernah menyangka bahwa keputusan untuk pindah kos akan membawa pengalaman paling mengerikan dalam hidupku. Semua bermula ketika aku menemukan sebuah kos murah di pinggiran kota, yang harganya jauh lebih rendah dibandingkan dengan kos-kos lain di sekitarnya. Aku yang saat itu sedang kepepet dengan biaya hidup langsung merasa ini adalah kesempatan emas. Tanpa banyak berpikir, aku segera menyewa kamar tersebut. Saat pertama kali tiba, aku merasa ada sesuatu yang ganjil. Bangunan kos ini tampak lebih tua dibandingkan dengan foto yang kulihat di iklan. Temboknya kusam, lorongnya panjang dan sempit, serta lampu-lampu di sepanjang koridor berkedip-kedip seperti hampir mati. Aku mencoba mengabaikan firasat buruk itu dan meyakinkan diriku bahwa ini hanya masalah perasaan saja. Ketika pemilik kos menyerahkan kunci kepadaku, ia sempat bertanya dengan nada sedikit ragu, "Kamu yakin mau tinggal di kamar ini?" Aku sempat merasa aneh dengan pertanyaan itu, tapi aku hanya tertawa kecil dan mengangguk. Toh, aku sudah membayar uang sewanya. Pemilik kos hanya menghela napas dan berpesan, "Kalau ada apa-apa, langsung kabari saya." Waktu itu, aku mengira ia hanya sekadar bersikap ramah. Aku membuka pintu kamar dengan sedikit tenaga karena terasa agak seret. Begitu masuk, aroma lembab langsung menyeruak ke hidungku. Ruangan ini terasa pengap, meskipun jendela sudah terbuka lebar. Ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman, tapi aku tidak tahu apa. Saat aku melihat ke langit-langit, aku menemukan bekas tambalan yang agak aneh. Catnya berbeda dengan bagian lain di sekitarnya. Seperti ada sesuatu yang pernah tergantung di sana dan ditutupi dengan tergesa-gesa. Aku mencoba mengabaikan itu dan mulai membereskan barang-barangku. Aku berpikir mungkin ini hanya perasaanku saja. Mungkin hanya kelelahan setelah seharian pindahan. Tapi jauh di lubuk hatiku, ada sesuatu yang berbisik bahwa aku telah membuat keputusan yang salah. Dan aku baru menyadarinya setelah malam pertama tiba. Malam pertama di kos itu terasa aneh. Suasana kamar begitu sunyi, bahkan suara jangkrik dari luar terdengar jelas. Aku mencoba membiasakan diri dengan tempat baru ini, menyalakan kipas angin, dan memainkan lagu dari ponselku untuk membuat suasana lebih nyaman. Namun, ada perasaan tidak enak yang terus menghantui, seperti ada sesuatu yang mengawasiku dari dalam kegelapan. Aku berusaha mengabaikannya dan akhirnya berbaring di kasur. Namun, belum lama aku memejamkan mata, aku mendengar suara berderit dari langit-langit. Awalnya, aku mengira itu hanyalah suara kayu yang memuai atau mungkin tikus di atas plafon. Aku mencoba berpikir logis, tapi suara itu semakin lama semakin jelas. Berayun, pelan, dan terus berulang. Aku membuka mata dan menatap langit-langit. Tidak ada apa-apa di sana, hanya bekas tambalan yang sempat kulihat tadi siang. Aku menghela napas, mencoba membuang pikiran aneh, lalu memejamkan mata lagi. Tapi tiba-tiba, aku mendengar suara erangan pelan dari sudut kamar. Jantungku berdegup lebih kencang. Aku terdiam sejenak, memastikan bahwa aku tidak salah dengar. Tapi suara itu semakin jelas, seperti seseorang yang merintih kesakitan. Aku memberanikan diri menoleh ke arah sudut kamar, dan di sana, di tempat yang gelap, aku melihat sesuatu. Bayangan samar, menggantung, dengan kepala tertunduk. Mataku membelalak, tubuhku langsung merinding. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya ilusi karena pencahayaan yang kurang. Aku mengulurkan tangan untuk mengambil ponsel di samping kasur, tapi jari-jariku gemetar. Saat aku menyalakan senter ponsel, bayangan itu menghilang seketika. Aku duduk terdiam di kasur, napasku memburu. Aku menatap ke seluruh sudut kamar, memastikan bahwa tidak ada apa-apa. Mungkin aku hanya terlalu lelah. Mungkin pikiranku sedang mempermainkanku. Aku mencoba menenangkan diri, meminum sedikit air, dan akhirnya berbaring kembali,
meskipun rasa takut masih menyelimutiku. Namun, saat aku mencoba kembali tidur, aku merasakan sesuatu yang membuat darahku langsung membeku. Kasurku bergetar, perlahan, seolah ada seseorang yang sedang menaikinya dari ujung kaki. Aku menahan napas, tubuhku kaku. Aku ingin berlari, ingin berteriak, tapi aku hanya bisa diam dengan jantung berdetak begitu kencang. Aku merasakan kasur itu sedikit melengkung, seperti ada beban berat yang kini berada di sana, mendekatiku. Dengan sisa keberanian yang kumiliki, aku langsung menarik selimut dan memejamkan mata erat-erat. Aku tidak berani melihat keluar selimut, tidak berani memastikan apa yang ada di sana. Aku hanya bisa berdoa, berharap semua ini hanya mimpi buruk. Malam itu terasa begitu panjang. Aku tetap terjaga sampai akhirnya suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Barulah aku berani keluar dari balik selimut. Kamar tampak sama seperti sebelumnya. Tidak ada yang berubah. Tapi aku tahu, ada sesuatu di sini. Dan entah apa, ia tidak suka keberadaanku. Sejak malam pertama itu, aku mulai merasakan keanehan demi keanehan. Setiap malam, selalu ada sesuatu yang membuatku terbangun. Aku tidak pernah bisa tidur nyenyak. Ada kalanya aku mendengar suara langkah kaki di dalam kamar, seperti seseorang yang berjalan pelan-pelan, mengitari tempat tidurku. Padahal, aku jelas sendirian. Aku mencoba berpikir logis, mencoba menenangkan diri dengan menganggap suara-suara itu hanya halusinasi karena kelelahan. Namun, kejadian-kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Setiap pukul 3 dini hari, aku selalu terbangun dengan perasaan tidak nyaman. Rasanya seperti ada yang menatapku dalam gelap, mengawasi setiap gerak-geriku. Suatu malam, aku tertidur lebih awal karena kelelahan. Aku berharap bisa tidur nyenyak kali ini. Tapi harapan itu sirna ketika aku merasakan sesuatu yang berat menindih tubuhku. Aku terbangun dalam keadaan tidak bisa bergerak. Aku ingin berteriak, ingin melawan, tapi suaraku seakan tertahan di tenggorokan. Saat itulah aku melihatnya. Sosok seorang wanita berambut panjang berdiri di ujung tempat tidur. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat, dan matanya kosong, menatap lurus ke arahku. Ia mengenakan pakaian lusuh, dengan kulit yang tampak membiru. Bibirnya bergerak seolah-olah sedang berbicara, tapi yang keluar hanyalah suara lirih, seperti desahan penuh kesedihan. Aku berusaha keras menggerakkan tubuhku, tapi semakin aku mencoba, semakin aku merasa tercekik. Dadaku terasa sesak, seperti ada tangan tak kasat mata yang menekan leherku perlahan. Aku mulai panik. Aku mengerahkan seluruh tenaga untuk menggerakkan jari-jariku, untuk membebaskan diri dari cengkeraman ini. Saat aku akhirnya berhasil menggerakkan satu jariku, sosok itu menghilang dalam sekejap. Seketika tubuhku terasa ringan, dan aku bisa bernapas kembali. Aku langsung bangkit, menyalakan lampu, dan melihat sekeliling kamar. Tidak ada siapa-siapa, tapi aku tahu pasti bahwa aku tidak sendirian. Ketakutanku semakin menjadi-jadi ketika aku mulai menyadari satu hal. Ini bukan hanya sekadar gangguan biasa. Ada sesuatu di sini, sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang masih terikat dengan tempat ini. Aku memutuskan untuk tidak tidur lagi malam itu. Aku menyalakan semua lampu di kamar, memainkan lagu-lagu religius, dan mencoba menenangkan diri. Namun, meskipun tidak ada lagi suara aneh atau bayangan misterius, aku tetap merasa dia ada di sana, mengawasi. Esok paginya, aku keluar dari kamar dengan mata yang sayu dan wajah yang pucat. Beberapa penghuni kos lain melihatku dengan tatapan penasaran, mungkin menyadari perubahan pada diriku. Salah satu dari mereka, seorang pria yang sudah tinggal lebih lama di sini, menghampiriku dan bertanya dengan nada pelan, "Kamu juga sudah mulai melihatnya?" Jantungku langsung berdetak kencang. Aku menatapnya dengan kaget. "Siapa yang kamu maksud?" tanyaku. Meskipun dalam hati aku sudah tahu jawabannya. Ia tidak menjawab, hanya tersenyum miris dan menepuk bahuku pelan sebelum berlalu pergi. Aku berdiri di sana, tubuhku gemetar. Aku ingin pergi dari tempat ini, tapi sesuatu di dalam kamar itu seakan tidak mengizinkanku pergi begitu saja. Ketakutanku semakin menjadi-jadi. Aku tidak bisa lagi mengabaikan semua kejadian aneh yang kualami di kos ini.
Setiap malam, aku dihantui oleh suara-suara, bayangan samar, dan perasaan ada sesuatu yang terus mengawasiku. Aku merasa berada dalam jebakan tanpa jalan keluar. Aku mulai bertanya-tanya, apakah penghuni sebelumnya juga mengalami hal yang sama? Kenapa kamar ini terasa begitu dingin meskipun jendela tertutup? Kenapa aku merasa seperti ada yang berdiri di belakangku setiap kali aku bercermin? Aku tidak bisa menahan rasa penasaran ini lebih lama. Aku akhirnya memberanikan diri bertanya kepada salah satu penghuni kos yang sudah lama tinggal di sini. Aku memilih pria yang kemarin menepuk bahuku. Dia terlihat lebih tua dan mungkin tahu lebih banyak tentang tempat ini. Saat aku mengajukan pertanyaan, dia hanya diam sejenak. Wajahnya berubah, seolah sedang menimbang apakah harus memberitahuku atau tidak. Setelah beberapa saat, dia menghela napas panjang dan berkata dengan suara pelan, "Kamar itu memang bukan kamar biasa." Aku menelan ludah. "Maksudmu?" Tanyaku dengan suara bergetar. Beberapa tahun lalu, ada seorang wanita muda yang tinggal di kamar itu. Dia seorang mahasiswi, pendiam, dan jarang bergaul dengan orang lain. Kami tidak terlalu mengenalnya, tapi suatu malam dia ditemukan tewas di dalam kamarmu. Jantungku hampir berhenti berdetak. Aku merasakan tubuhku melemah. Dia. Pria itu melanjutkan dengan suara lirih. "Gantung diri. Tepat di langit-langit kamar yang sekarang kamu tempati." Aku merinding. Aku teringat bekas tambalan di langit-langit kamar yang sejak awal sudah terasa janggal. Dadaku terasa sesak. Seolah ruangan ini tiba-tiba mengecil dan menekan tubuhku. Aku berusaha mengendalikan emosiku dan bertanya lagi, kenapa dia melakukannya? Pria itu menggeleng. Tidak ada yang tahu pasti. Beberapa bilang dia depresi karena masalah keluarga. Ada juga yang bilang dia mengalami tekanan dari kampus. Yang jelas, dia ditemukan sudah membiru, dengan tali yang masih menggantung di langit-langit. Sejak itu, kamar itu kosong lama. Setiap penghuni yang datang, selalu pergi dalam waktu singkat. Mereka bilang mereka diganggu. Aku merasa darahku berdesir. Jadi, aku bukan orang pertama yang mengalami hal ini. Aku mulai berpikir untuk pindah. Tapi kemudian aku teringat satu hal. Setiap kali aku mencoba mengemas barang-barangku, selalu ada yang menghalangi. Pernah suatu kali, aku memasukkan bajuku ke dalam koper. Tapi saat aku kembali, koper itu sudah terbuka lagi. Seperti ada yang tidak ingin aku pergi. Pernah juga aku meletakkan kunci motor di meja. Tapi beberapa saat kemudian, kunci itu menghilang entah kemana. Aku menemukannya kembali di lantai kamar mandi, padahal aku yakin tidak pernah membawanya ke sana. Apakah dia tidak ingin aku pergi? Ketakutan ini semakin nyata. Aku mulai merasa terjebak di dalam kamar ini, seperti ada sesuatu yang menarikku untuk tetap tinggal. Seolah-olah dia masih ada di sini, menatapku, menungguku untuk melakukan sesuatu yang belum selesai. Dan aku sadar, aku harus segera pergi sebelum semuanya terlambat. Malam itu adalah malam terakhirku di kos angker itu. Namun, aku belum menyadarinya. Aku masih berusaha bertahan, meyakinkan diri bahwa semua ini hanya halusinasi atau efek kelelahan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu ada sesuatu yang tidak wajar di kamar ini. Aku mencoba berdoa sebelum tidur, berharap malam ini akan berlalu tanpa gangguan. Lampu kamar sengaja kubiarkan menyala, meskipun sinarnya redup dan membuat bayangan-bayangan samar menempel di dinding. Kipas angin berputar pelan, menghasilkan suara mendesis yang seharusnya menenangkan. Namun, saat jarum jam menunjukkan pukul 3 dini hari, aku kembali terbangun tanpa alasan yang jelas. Suara tangisan pelan mulai terdengar dari sudut kamar. Kali ini suara itu lebih nyata, lebih jelas. Tangisan seorang wanita, lirih dan penuh kesedihan. Aku mencoba mengabaikannya, menutup telinga dengan bantal, tapi suara itu semakin keras, semakin mendekat. Aku duduk di kasur, tubuhku gemetar. Keringat dingin mulai membasahi wajahku. Aku menoleh perlahan ke arah sudut kamar, tempat suara itu berasal. Jantungku seperti berhenti berdetak saat aku melihat sosok wanita itu lagi. Dia berdiri di sana dengan leher terkulai, luka membiru masih terlihat jelas. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajah,
Tapi matanya kosong menatap lurus ke arahku. Tubuhnya bergoyang pelan, seolah-olah ia masih tergantung di tali yang sudah tidak ada. Aku ingin berlari, ingin berteriak, tapi tubuhku terasa kaku. Hanya suara napasku yang memburu, bercampur dengan suara tangisannya yang semakin keras. Tiba-tiba, lampu kamar padam. Kegelapan menyelimuti ruangan. Aku hanya bisa merasakan dinginnya udara yang semakin menusuk. Dalam gelap, aku mendengar langkah pelan mendekat satu persatu, seolah-olah ia sedang berjalan ke arahku. Aku menutup mata rapat-rapat, membaca doa sebisaku. Tapi semakin aku berdoa, suara tangisannya berubah menjadi suara lirih yang berbisik di telingaku, "Tolong aku." Suaranya begitu jelas, begitu dekat, membuat bulu kuduku berdiri. Aku tidak tahu apakah aku harus membuka mata atau tetap diam. Tapi saat aku merasa hembusan napas dingin di tengkuku, aku tidak tahan lagi. Aku berteriak sekuat tenaga, menyalakan senter dari ponselku, dan sosok itu sudah tidak ada. Aku langsung bergegas keluar kamar tanpa membawa barang-barangku. Aku berlari keluar lorong, mengetuk pintu penjaga kos dengan napas terengah-engah. Aku tidak peduli meskipun saat itu masih gelap dan sunyi. Yang ada di pikiranku hanya satu hal. Aku harus pergi dari tempat ini. Esok paginya, aku kembali ke kamar bersama pemilik kos untuk mengambil barang-barangku. Anehnya, semua barang yang kutinggalkan masih rapi seperti terakhir kali. Tidak ada tanda-tanda perlawanan atau benda-benda yang jatuh. Seolah-olah semua kejadian malam tadi hanya mimpi buruk, tapi aku tahu betul, itu bukan mimpi. Sebelum pergi, aku sempat menoleh sekali lagi ke dalam kamar. Bekas tambalan di langit-langit masih ada di sana, seolah menyimpan rahasia kelam yang tidak akan pernah bisa terhapus. Aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya diinginkan sosok itu dariku. Mungkin ia hanya ingin seseorang tahu tentang kematiannya yang tragis. Dan hingga hari ini, aku masih sering terbangun di tengah malam, mendengar suara tangisan lirih meskipun aku sudah jauh dari kamar itu. Mungkin dia masih mengikutiku. Mungkin kisah ini belum benar-benar berakhir. Setelah berhasil keluar dari kos itu, aku merasa lega. Tapi di saat yang sama ada sesuatu yang masih menghantuiku. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua kejadian yang kualami hanya kebetulan. Mungkin efek dari kelelahan atau imajinasiku yang terlalu liar. Namun, jauh di dalam hati, aku tahu bahwa itu bukan sekadar mimpi buruk. Beberapa hari setelah aku pindah ke tempat baru, aku mulai merasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara langkah kaki di malam hari, tidak ada suara tangisan, dan yang paling penting, tidak ada sosok yang mengawasi dari sudut kamar. Aku pikir semuanya sudah berakhir. Aku bisa kembali menjalani hidup dengan normal. Tapi aku salah. Malam pertama di tempat baru, aku bisa tidur nyenyak untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Tidak ada gangguan apapun, tidak ada firasat buruk. Tapi begitu aku bangun keesokan paginya, aku merasakan sesuatu yang aneh. Aku melihat cermin di kamarku, dan menemukan bekas sidik jari di kaca. Padahal, aku tidak pernah menyentuhnya. Aku mencoba mengabaikannya, menghapusnya dengan kain lap, lalu melanjutkan hariku seperti biasa. Aku berpikir mungkin itu hanya sidik jariku sendiri yang tidak kusadari. Namun, keanehan berikutnya terjadi malam berikutnya. Tepat pukul 3 dini hari, aku terbangun lagi. Tidak ada suara tangisan atau bisikan, tapi aku merasakan sesuatu yang aneh. Suhu ruangan terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun jendela dan pintu tertutup rapat. Aku merinding, tapi berusaha menenangkan diri dan mencoba tidur lagi. Saat itulah aku mendengar suara napas. Suara itu tidak berasal dariku. Aku membeku. Aku tidak ingin membuka mata, tidak ingin melihat ke sekeliling. Aku hanya bisa berdoa dalam hati, berharap suara itu menghilang. Tapi semakin aku mencoba mengabaikannya, semakin jelas suara itu terdengar. Seperti ada seseorang yang berdiri tepat di samping tempat tidurku. Dengan sisa keberanian yang kupunya, aku meraih ponsel dan menyalakan senter. Cahaya terang menerangi seluruh ruangan, tapi tidak ada siapa-siapa. Tidak ada bayangan, tidak ada sosok mengerikan. Namun, sesuatu di dalam hatiku mengatakan bahwa aku tidak sendirian. Aku mencoba mencari jawaban.
Aku mulai membaca artikel tentang roh yang terjebak di suatu tempat dan kemungkinan mereka bisa mengikuti seseorang yang pernah masuk ke dalam lingkupnya. Aku mulai bertanya-tanya, apakah dia masih mengikutiku? Ketakutanku semakin menjadi ketika aku bermimpi tentang Ghost itu lagi. Aku bermimpi berada di kamar itu, tapi kali ini aku tidak sendirian. Dalam mimpiku, aku melihat sosok wanita itu duduk di pojok kamar, menatapku dengan wajah kosong. Tapi ada satu hal yang berbeda kali ini. Dia tidak lagi tampak menyeramkan atau menakutkan. Matanya yang dulu terlihat kosong kini dipenuhi kesedihan. Dan bibirnya bergerak perlahan seolah ingin mengatakan sesuatu. Aku mencoba mendekat dalam mimpi itu, mencoba mendengar apa yang ingin dia katakan. Tapi sebelum aku bisa memahami kata-katanya, aku terbangun dengan napas terengah-engah. Sejak saat itu, aku menyadari sesuatu. Mungkin dia bukan ingin menakutiku. Mungkin dia hanya ingin seseorang mendengar ceritanya, mengenang kehadirannya, atau bahkan membantunya menemukan kedamaian. Aku memutuskan untuk mengunjungi kos itu untuk terakhir kalinya. Bukan untuk kembali tinggal, tapi untuk menaruh bunga dan mendoakan arwah yang ada di sana. Aku tidak tahu apakah itu benar-benar membantu atau hanya sugestiku saja. Tapi sejak hari itu, aku tidak pernah lagi mengalami gangguan. Namun, aku masih sering terbangun di tengah malam, menatap langit-langit kamarku dengan perasaan waspada. Mungkin dia sudah pergi. Atau mungkin, dia masih mengawasiku dari kejauhan.